Rasil TV, untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin mengucapkan salam kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah merahmati kita selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, menjaga kita dalam iman dan Islam, memperbaiki ketaatan dan ibadah-ibadah kita, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyalakan cahaya dan menyebarkan kepada seluruh umat manusia, wabil khusus kepada kita semua. Semoga kita adalah orang-orang yang dengan sukacita dan sukarela untuk mengikuti cahaya yang dinyalakan oleh Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu, sebagai awalan, mari kita sama-sama membaca beberapa ayat dari surat Ali Imran. 3 ayat saja. Ayat yang ke-133, 134, 135 dan 136. 4 ayat. Kemudian kita bersalawat bersama-sama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian kita mulai sambil menunggu Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah yang sedang mengajar juga. Sama-sama kita awal dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Ali Imran ayat ke-133. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ulaika
Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, sedikit menceritakan apa-apa yang baru kita baca bersama-sama. Dalam surat ini Allah memerintahkan kita ngebut jalan yang cepat, nggak ada batas kecepatan. Wasari'u ila maghfirah, ngebut aja untuk kembali kepada Allah. Bersegeralah kita semua menuju ampunan Allah. Wasari'u ila maghfirah, segera saja. Kalau punya kesalahan, kalau punya kekurangan, kalau punya dosa dan hilaf, segera minta ampunan Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, salah satunya yang berumur panjang adalah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Umurnya sampai kurang lebih 90 tahun dan hidup sampai menjadi sumber ilmu untuk para tabi'in. Para tabi'in belajar kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Begitu juga Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Umurnya sampai 80 tahun. Puluh tahun itu pun beliau masih berangkat perang. Kita 80 tahun ngapain, Mbak? Perang yang diikuti oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari adalah perang Romawi. Berangkat dari Madinah, transit di Syam, Damaskus, lalu menyeberang ke Eropa sampai di Konstantinopel. 80 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Dan menjadi sumber ilmu para pasukan. Jadi pasukan itu sebelum bermujahadah, berjihad, beliau ngaji dulu bersama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. 80 tahun. Salah seorang sahabat lagi yang berperang dan yang cukup panjang umurnya, tapi punya uzur yang sangat berat. Meskipun uzurnya sangat berat, beliau tidak mau ketinggalan jihad. Namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Uzurnya a'ma, mahfufin, termasuk orang-orang yang buta. Tapi nggak mau ketinggalan perang sehingga beliau syahid di perang Qadisiyah. Wih, Masya Allah. Ibu-ibu sekarang berapa, Bu? Pekerjaannya apa? Mudah-mudahan sebagai mujahidah insya Allah. Dalam kapasitasnya dan dalam ilmunya yang masing-masing. Jangan menyerah dengan umur, karena
Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu kalau nggak memanfaatkan umurnya, dia berada dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu kalau tidak memanfaatkan usianya, dia berada dalam kerugian. Jangan kalah sama uban. Jangan kalah sama gigi rontok. Sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah gigi duanya rontok, ompong. Tapi kalau kita ini, kalau ada orang yang giginya copot gitu dua, panggilannya ompong. Siapa? Udin. Udin mana? Udin ompong gitu. Sementara dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in seperti Abu Ubaidah Ibnul Jarrah itu ditanya giginya kemana? Giginya lebih dulu ke surga. Jadi memberikan sematan dan memberikan julukan-julukan yang mulia. Maka yang saya hormati dan saya muliakan ayahanda, ibunda sekalian, jangan menyerah dengan umur. Jangan menyerah dengan kesibukan. Jangan menyerah dengan waktu yang memperdaya kita. Jangan menyerah dengan kesehatan yang kesulitan kita jika dibandingkan dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau buta. Lalu kemudian ditanya, tugasmu apa? Perang. Kamu ngelihat juga nggak bisa. Nggak apa-apa. Tugasku membawa panji-panji Rasulullah. Berdiri aja di tengah peperangan membawa panji Rasulullah. Ini Masya Allah. Ada seorang ibu-ibu di zaman Rasulullah SAW, pemberani sekali. Biasanya Abdullah ibnu Maktum ini tugasnya sebagai wali kota Madinah kalau Rasulullah pergi jihad. Dia ditunjuk sebagai wali kota Madinah. Kemudian para sahabat keluar khuruj fi sabilillah. Beliau jadi wali kota. Perempuan-perempuannya berani, Bu. Kalau Rasulullah dan para sahabat utama itu khuruj fi sabilillah, keluar di jalan Allah, perempuan-perempuan Madinah itu setiap malam ronda. Setiap malam menjaga keamanan. Masya Allah. Khairul quruni qarni. Karena itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Karena setiap individunya adalah orang-orang yang bermanfaat untuk umat dan agamanya. Setiap individunya. Sayyidina Hasan alaihissalam ketika menjadi khalifah dan Amirul Mukminin, setiap malam keluar rumah mikul beras, ngasih orang-orang yang nggak punya, tanpa pernah tahu siapa yang ngasih. Orang yang menerima beras ini tanpa pernah tahu Sayyidina Hasan. Setiap malam ngasih beras. Waktu beliau wafat, dimandikan, pundaknya kanan dan kiri kapalan. Padahal semua orang tidak pernah mengetahui Sayyidina Hasan bekerja keras. Tapi ketika dimandikan, kapalan pundaknya. Kita ini Pak, ya Allah, tangan kita halus, empuk, enggak kapalan. Kapalan juga karena nyetir. Sayyidina Hasan pundaknya kasar, kapalan. Ketika dimandikan enggak ada orang yang tahu bahwa kapal ini sebabnya memikul beras. Enggak ada yang orang tahu. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, yang merasakan dulu adalah para mustad'afin. Kok nggak ada beras lagi? Lalu mereka menghubung-hubungkan Sayyidina Hasan kapalan, lalu kemudian beras nggak muncul. Maka mereka menyimpulkan bahwa selama ini yang selalu mengirimkan beras ke rumah-rumah, setiap malam beliau keluar adalah Sayyidina Hasan.
alaihissalam. Kita ini kalau ngasih sedikit, disebutnya begini setiap masjid. Alhamdulillah hari ini masjid menerima donatur dari hamba Allah. Rumahnya Blok S nomor 12. Namanya nggak disebut, tapi alamatnya lengkap. Sementara para sabiqun al-awwalun memberikan kepada kita ini contoh-contoh yang Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah menyampaikan gini, aku heran dengan kalian, maksudnya kalian ini ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ngobrol dengan para tabi'in. Aku heran dengan kalian, kata Abdullah bin Mas'ud. Dulu di zamanku, di zaman kami mengaji bersama Rasulullah, kami itu susah hafal Quran. Kami susah hafal. Tapi kami mudah beramal. Ayat-ayat yang kami baca langsung menjadi amal. Tapi aku melihat di zaman kalian mudah hafal, tapi susah amal. Keterusan sampai sekarang. Kita ini mudah hafal, susah amal. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan rezeki supaya kita ini mudah baca, mudah hafal, mudah amal, dan mudah menjadi internalisasi diri dalam Quran. Wasari'u ila maghfirah. Kalau punya kesalahan, kalau punya khilaf, kalau punya dosa, segera berlari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di Riyadhus Shalihin ada satu bab taubat. Di dalam bab ini menceritakan kisah tentang Ka'ab bin Malik yang tidak ikut jihad. Nanti Bapak baca di rumah, PR. Bapak dan Ibu baca di rumah tentang taubatnya Ka'ab bin Malik diboikot selama 40 hari, 50 hari oleh seluruh Madinah. Cara dia bertobat, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Karena nggak ikut perang. Kenapa sebabnya nggak ikut perang? Menunda-nunda, sebab dia tahun itu adalah tahun yang baik. Panennya jago, panennya berjaya, ekonominya baik. Nanti aku nyusul. Ketika orang pergi berjihad, nanti aku nyusul. Lama-lama nggak kesusul. Sebentar lagi subuhnya masih 15 menit, 5 menit lagi. Lama-lama bangun setengah 6. Wasari'u ila maghfirah. Kalau punya sesuatu di jalan Allah, segera tunaikan. Meskipun kecil, meskipun sedikit. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat. Kenapa kita harus bersegera? Karena Allah itu pemilik surga yang luasnya surga ini seluas bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, masyaallah. Surga ini disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bagian dari. Berdasarkan pengetahuan yang saya miliki, dan pengetahuan itu sangat lemah, surga itu ada pintunya, ada 8. Surganya macam-macam, ada Jannatul Naim, ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul Aden, macam-macam. Tapi pintunya ada 8. Pelan-pelan kita baca pintunya supaya kita bisa milih. Bapak mau masuk pintu mana, Pak? Pintu surga. Mau masuk pintu mana? Ada 8 pintu. Ibu? Firdaus. Pintunya yang mana? Nanti sebutin. Pintu pertama, pintu kedua, karena masing-masing punya amalan. Mudah-mudahan dipanggil dari semua pintu. Tapi kalau kayak saya ini kayaknya susah.
Udah 8 pintu itu susah. Saya kemarin di Turki selama 10 hari. Sarapan dan makan malam dilayani. Yang melayani bening-bening wajahnya. Lalu kemudian sarapan, apalagi Pak, sarapan tuh rasanya seger kalau dia nih yang cantik-cantik itu seger. Lalu saya teringat salah satu ayat dalam surat Al-Waqi'ah, ayat berapa ya? Wildanum mukhalladun. Nanti kamu di sana akan dilayani wildanum mukhalladun, pelayan yang bening-bening matanya, cantik-cantik rupanya, ganteng-ganteng wajahnya, rupawan semua. Saya tutup mata, di sana lebih indah. Saya merasakan di sini saja Uncle Firman ngelihat yang gitu, enak banget sarapan dilayani gitu. Nggak setiap hari sih Pak. Lalu saya teringat wildanu mukhalladun. Langsung saya tutup. Nanti saya pengen yang di sana aja. Di surga, di dunia saja kita sudah merasakan nikmatnya. Apalagi kalau kita menahan diri. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah selesai menciptakan surga, Allah memanggil Jibril untuk masuk ke dalamnya. Ini dalam hadis qudsi diceritakan. Jibril masuklah ke dalamnya. Lalu kemudian Jibril memberikan laporan pandangan mata. Laporan pandangan matanya singkat jelas. Jibril alaihissalam berkata kepada Allah, "Ya Rabb, kalau ini makhlukmu yang bernama surga, aku yakin tidak akan ada makhluk lain yang engkau ciptakan kecuali ingin masuk ke dalamnya." Saking nikmatnya surga, sampai-sampai semua orang bilang, kalau ini surgamu, aku yakin semua makhluk yang pernah engkau ciptakan ingin masuk ke dalamnya. Lalu Allah menciptakan rintangan-rintangan di sekeliling surga. Godaan-godaan dan hambatan di sekeliling surga. Kemudian Jibril diminta lagi mereview. Jibril melihat, observasi dan bertanya. Lalu Allah bertanya kepada Jibril, sekarang gimana Bril? Lalu Jibril bilang, ya Allah, kalau begini caranya masuk surga, kayaknya susah orang masuk ke dalam. Untungnya kita masuk surga bukan atas usaha kita. Untungnya kita masuk surga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menciptakan neraka. Jibril diminta komentar. Jibril komentarnya, saya yakin ya Allah tidak ada satupun makhlukmu yang ingin masuk ke dalamnya. Kemudian Allah menciptakan godaan-godaan di sekeliling surga, di sekeliling neraka. Lalu komentarnya Jibril apa Pak? Ya Allah, kalau kayak gini, aku khawatir tidak ada makhluk yang Engkau ciptakan kecuali masuk ke dalamnya. Khawatir karena godaannya terlalu hebat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, surga pertama disiapkan untuk para anbiya, rasul, dan syuhada. Para anbiya, pintu surga pertama disiapkan untuk para rasul, anbiya, syuhada. Tapi ada yang keempat. Kita ini jadi anbiya nggak mungkin. Jadi rasul nggak mungkin. Warasatul anbiya mungkin. Kita ini menjadi syuhada dan syahid fisabilillah, insya Allah mungkin. Tapi ada yang keempat yang sangat mungkin. Jadi orang-orang yang ramah murah tangannya. Pintu pertama disiapkan oleh Allah, surganya untuk orang-orang anbiya, mursalin, syuhada,
dan orang-orang yang murah tangannya, dermawan. Maka punya apa saja tanamkan di hati pengen memberi. Punya apa saja sedikit pengen beri, sedikit pengen beri. Ibu-ibu kalau dulu semasa Rasulullah wafat, setelah Rasulullah wafat, para istri Rasulullah itu kerap berkumpul. Salah satu kegiatannya adalah, kata Rasulullah, nanti dari istri-istriku yang duluan nyusul aku, kata Rasulullah, adalah yang panjang tangannya, yang paling panjang tangannya. Jadi para ibunda Ummul Mukminin ini sering gini di tembok, panjang-panjangan tangan. Nempel di tembok itu satu, Ummu Salamah satu, nempel di tembok panjang-panjangan tangan. Bapak dan Ibu tahu siapa yang paling panjang tangannya? Ibunda Khadijah sudah wafat duluan. Ini istri-istri yang setelah Rasulullah wafat. Yang paling panjang tangannya adalah Ummu Saudah. Paling panjang tangannya. Ternyata bukan hanya paling panjang tangannya, tapi gemar memberi kepada kepentingan kaum muslimin dan jihad fisabilillah. Ummu Saudah ini bisnismen, Bu, pengusaha. Maka jamaah rahimakumullah, pintu surga pertama yang disiapkan oleh Allah adalah untuk mereka yang murah tangannya. Pintu surga kedua. Pintu surga yang kedua disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang menyempurnakan sholatnya. Ini pula yang dijaga dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nanti di ayat yang ke-9 Allah ayat yang ke-11 ya. Ayat ke-9 Allah mengulangi lagi, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Dua perkara salat, tentang khusyuknya dan tentang jenis-jenis salatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagian dari perkara menjaga salat adalah menjaga dan menyempurnakan wudhu. Betapa banyak di antara kita yang wudhu itu dalam keadaan lalai. Wudhunya cepet-cepet. Kalau kumur, cepret. Kalau membasuh muka, apalagi yang musim kondangan, paling susah membasuh muka, Pak. Sayang make upnya, alisnya luntur. Kan sering banyak bercandaan nih kalau ibu-ibu, Bu udah siap belum? Udah pakai alis? Belum. Oh itu berarti bisa umroh dulu. Lama. Itu bercandaannya orang-orang di Instagram. Orang-orang yang disiapkan pintu surga yang kedua oleh Allah adalah orang-orang yang menyempurnakan sholatnya. Rasulullah SAW juga menyampaikan, maukah kalian aku beritahu? Alhamdulillah Ustaz Hamzah udah datang. Berarti saya sebentar aja. Rasulullah menyampaikan, maukah kalian aku beritahu seburuk-buruknya pencuri? Para sahabat bilang, pencuri aja udah buruk. Siapa ya Rasulullah yang lebih buruk daripada pencuri? Kemudian Rasulullah menerangkan, mereka yang mencuri sholatnya. Ada nggak yang rukuknya begini, Pak? Ini kalau ada yang punya uzur syar'i boleh. Misalnya punggungnya susah ditekuk, masih bisa dipahami. Tapi kalau sehat rukuknya begini. Saya nggak tahu, cepat banget rukuknya. Apakah dalam proses
dari berdiri ke ruku ini sudah baca Subhanallah. Tunaikan betul, sempurnakan gerakan sholat kita, sempurnakan gerakan sholat. Kalau ruku sampai tumakninah ruku, kalau sujud sampai beneran sujud. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu saking khusyuknya sampai menjadikan sholat itu sebagai anestesi, sebagai bius. Kena panah nih waktu ribat di perbatasan, kena panah, betisnya tembus, dicabut sakit. Kata kalau nggak salah Sayyidina Ali, saya lupa sahabatnya siapa. Lalu kemudian aku sholat dulu, nanti waktu sholat cabutlah panah itu. Waktu sholat dicabut, setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah kamu cabut, nggak terasa waktu sholat dicabut. Karena itu hadirin dan hadirat rahimakumullah, ibunda, ayahanda yang saya rahmati, saya hormati, mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan khusyuan sholat. Sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Gimana kalau kita sholat ini gitu prosesnya itu, tangtung itu cepet. Rasulullah SAW itu mencintai dua perkara, cinta betul. Pertama baca Quran, beliau selalu panjang. Kalau dibuat rata-rata Rasulullah dalam sehari, ini sering saya ulang, sangat sering saya ulang. Dalam sehari kalau dibuat rata-rata Rasulullah SAW itu membaca Quran 10 jam. Kita hitung konversi waktunya 10 jam. Kedua, perkara yang dicintai Rasulullah SAW adalah sholat. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pintu surga yang kedua yang disiapkan oleh Allah adalah pintu surga bagi mereka yang menyempurnakan sholatnya. Termasuk di dalamnya syarat-syaratnya adalah menyempurnakan wudhunya. Mari kita sempurnakan wudhu. Jangan buru-buru, terutama anak-anak muda. Kaki itu jangan diginiin doang. Basuhlah kaki secara tumakninah dan syar'i. Betul, untuk menyempurnakan wudhu kita. Saya merasa orang-orang Turki itu mazhabnya Hanafi. Saya betul-betul ketika berada di sana sudah musim dingin sekarang, sudah mulai musim dingin. Menjadi orang yang memiliki disiplin ilmu Syafi'i, wudhu di musim dingin di tempat Hanafi tersiksa. Syaratnya membasuh kepala kalau Syafi'i kan sampai utuh Ustaz ya. Dinginnya luar biasa Pak. Waduh, megang air aja udah sakit tangan. Ini harus untung orang-orang Turki itu Hanafi, jadi cukup begini doang. Masya Allah, tabarakallah. Allah sudah memberikan kemurahannya kepada kita. Pilihan-pilihan cara pendekatan. Maka janganlah kaku-kaku. Janganlah keras-keras. Pintu surga yang ketiga disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang gemar menunaikan zakat, sedekah, infak. Jangan pelit-pelit. Tujuan zakat, sedekah, infak itu membebaskan. Tapi kalau zakatnya alhamdulillah kita ini istiqomah 2,5%. Bisa bebas enggak, Mbak? Susah orang-orang yang berhutang bebas, Bu. Karena yang kita setor 2,5%. Sementara orang-orang Nasrani minimal 10%. Ada kutipan langsung dari gereja. Orang-orang Yahudi, orang-orang Chinese itu kalau membantu Buddha suci, gede-gede Bu.
besar-besar jumlahnya. Pintu surga yang ketiga adalah pintu yang disiapkan khusus oleh Allah untuk orang-orang yang menunaikan zakatnya, menyempurnakan infaknya, dan mengeluarkan sedekahnya. Pintu yang keempat adalah orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, menyediakan diri untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah atas kemungkaran. Saya rasa ini yang paling berat hari ini di negeri kita, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sangat berat sekarang. Orang yang melakukan kemungkaran enggak kita tegur, kita biarin. Enggak selamat kalau kita begitu, Pak. Enggak selamat. Pintu yang kelima namanya babur royan, diperuntukkan untuk orang-orang yang gemar berpuasa. Kira-kira sampai pintu kelima ibu dan bapak sudah bisa mengidentifikasi, aku kayaknya masuk pintu ini nih. Kira-kira yang mana, Bu? Kita udah pintu kelima nih, Bu. Kayaknya aku masuk pintu ini. Mau masuk pintu pertama kok ya hidupnya irit banget. Mau masuk pintu yang kedua, kadang-kadang kita sholat buru-buru. Ada sholat namanya asgrib, Pak. Asarnya menjelang maghrib. Ini buat para profesional nih, Masya Allah. Mohon perhatikan nih. Yang kalau pulang kantor ba'da asar, sebelum sholat asar, nanti di jalan tol sholat, nggak keburu karena Jakarta itu na'udzubillah macetnya luar biasa. Sholat buru-buru di ujung waktu menjelang maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah gitu masih bisa bilang alhamdulillah. Masih keburu, masih alhamdulillah. Ini kalau Allah gemes banget disentil nih orang. Alhamdulillah, nggak pakai wudhu lagi. Sementara dulu ada seorang sahabat yang masbuk sholat. Masbuk ini bukan tertinggal rokaat, masbuk gerakan sholat. Beliau masuk pintu masjid. Rasulullah sudah takbir untuk ruku. Saking takutnya beliau itu masuk sambil Allahu Akbar ruku, lalu maju ke depan begini. Saking khawatirnya tertinggal rokaat, khawatir sekali tertinggal rokaat, maju ke shaf, masuk ke shaf dalam keadaan ruku. Semua dulu kejadian itu menjadi ibroh dan pelajaran untuk kita. Jadi setelah selesai sholat, Rasulullah tahu. Ditanya, kenapa kamu begitu? Ya Rasulullah, aku takut ketinggalan rokaat. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah itu paling keren, nggak pernah marah-marah kalau soal begini-begini itu. Rasulullah bilang, bagus, jangan diulangi ya. Bagusnya karena menghargai perjuangan yang beliau. Jangan diulangi karena memang bukan begitu tata caranya. Bagus ya, jangan diulangi. Kalau kita ini ditanya gitu, yang pertama muncul dulu fatwa, nggak boleh gitu. Apalagi kalau dalam beberapa disiplin ilmu mazhab, gerakan 3 kali batal sholat. Kita ini sholat udah takbir masih sempat ngejar nyamuk. Masih sempat garuk-garuk. Malah di tempat lain masih sempat bersihin kacamata. Copot kacamata, taruh. Ada nggak begitu? Ada. Artinya apa? Artinya dia belum betul-betul berserah diri saat sholat.
belum betul-betul menghadap Allah saat sholat. Masih banyak urusan yang belum diselesaikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pintu yang keenam, pintu yang disiapkan oleh Allah untuk para haji, para hujjaj yang melakukan umroh atau yang melakukan haji dan mendapat ganjaran mabrur. Karena itu siapapun yang diberi kesempatan oleh Allah, jangan salah Pak, haji itu wajib. Meskipun ada tambahan di belakangnya adalah jika mampu, tapi haji itu wajib. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dimudahkan Allah, insyaallah. Segera berangkat, jangan nunda-nunda. Haji itu wajib, sewajib sholat. Cuman kalau sholat 5 kali dalam sehari, haji sekali dalam sehidup semata. Kalau sudah mampu berangkat, wajib, dia rukun. Rukun itu harus tertunaikan. Bentuk kalau bagi yang mampu itu adalah bentuk rukhsah dari Rasulullah SAW. Bentuk keringanan. Jangan ditunda-tunda, kalau sudah mampu tunaikan. Jangan nunggu sepuh. Karena haji itu adalah riyadhah, usahanya fisik. Pintu surga yang ketujuh disiapkan oleh Allah khusus untuk para mujahidin dan pejuang. Mudah-mudahan kita salah satunya, insya Allah. Orang-orang yang berjuang fisabilillah. Gak harus berperang, tapi betul-betul berjuang fisabilillah. Berdiri, berjalan, bergerak di atas jalan Allah. Pintu yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, adalah pintu yang disiapkan untuk anak-anak dalam usaha mereka birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya. Semua kita anak bukan, Pak? Semua kita anak. Meskipun udah sepuh, kita anak dari seseorang. Meskipun udah jadi kakek, kita anak dari orang tua kita. Maka pintu surga ini, pintu surga yang ke-8 ini adalah pintu surga yang banyak dilalaikan manusia. Menyantuni, berkhidmat, birrul walidain, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Banyak yang dilalaikan. Banyak yang diabaikan. Pintu ini adalah pintu yang sering kita abaikan. Masih punya orang tua, menyantuni jarang. Berdakwah keliling dunia. Telepon sebulan sekali ke orang tua. Harusnya telepon sehari. Setiap hari tanya ibunya kabarnya bagaimana. Saya pernah mengawal haji. Ada jamaah umurnya 92 tahun, udah sepuh, bapak-bapak. Pergi haji sama anaknya. Anaknya ini seniman. Seniman karena bapaknya petani. Bapaknya itu senang ngumpulin alat-alat pertanian, Pak. Cangkul, ani-ani, arit, gebyoknya gabah. Dikumpulin semua alat-alat ini. Lalu kemudian dia, karena alat-alat pertanian ini sudah banyak di rumahnya, dia pajang alat-alat ini. Lalu kemudian bikin tulisan, ditempel di rumah, tulisannya Museum Pertanian. Masuk koran Pikiran Rakyat, ditampilin di koran. Ada orang Singapura baca. Singapura kan udah nggak punya sawah. Sawah itu hanya ada di imajinasi, di internet. Lalu orang Singapura ini minjem nyewa alat-alat pertanian yang dikumpulin oleh bapaknya ini. Dipinjam, disewa, mahal harganya. Di Singapura dijadikan pameran alat pertanian negara tani.
Setelah dari Singapura, alatnya dipinjam lagi ke London, terus keliling area alat ini. Masya Allah, tabarakallah. Jasanya siapa? Jasa orang tuanya. Dia merasa mendapatkan berkah dan rezeki dari alat-alat pertanian yang dikumpulkan bapaknya. Dia lengkapi lagi. Tadinya alat pertanian khusus Jawa Barat, tapi akhirnya alat pertanian lengkap seluruh Indonesia. Ada perbedaan Pak, cangkulnya orang Jawa dengan cangkulnya orang Nusa Tenggara beda. Cangkulnya orang Nusa Tenggara dengan orang Sulawesi beda. Orang Jawa itu cangkulnya itu gini, nekuk banget, sikunya itu tajam. Kalau orang Sulawesi, ya nekuknya itu letter L gitu doang. Orang Jawa itu dalam nyangkulnya, beda perbedaan, dikumpulin. Akhirnya setiap tahun alat-alat pertanian ini Bu, jadi kalau punya alat-alat masak kumpulin Bu, siapa tahu bisa diloakin. Qadarullah, siapa tahu rezekinya jadi milik kita. Alat pertanian yang dikumpulin ini keliling dunia Pak, Masya Allah, dia dapat rezeki dan dapat rezeki yang banyak. Kemudian dia berhaji dengan orang tuanya dan dia bilang gini, saya bilang sama beliau nih, saya beliin kursi roda ya supaya enak karena bapaknya sudah nggak bisa jalan. Enggak Ustadz, saya mau gendong. Tawaf digendong, sa'i digendong, lempar jumroh digendong, mabit digendong, wukuf digendong. Masya Allah. Memang saya bilang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Enggak Ustaz, saya ingin masuk pintu surga yang ke-8. Saya ingin dicatat oleh Allah sebagai orang yang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua saya. Saya cuma punya satu, saya cuma punya ayah. Mungkin beliau tidak lama lagi. Saya ingin setiap langkah saya menggendong dia dicatat Allah. Dicatat Allah. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kurang lebih demikian. Ini baru satu ayat yang bisa saya ceritakan dari surat Ali Imran ayat ke-133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nanti kapan-kapan insyaallah kita akan membahas beberapa ayat yang lainnya, karena di ayat yang 134 Allah memberikan kriteria-kriterianya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, orang-orang yang gemar mengeluarkan infak, sedekah, nafkah baik di masa lapang maupun di masa sempit. Lalu orang-orang yang menahan dirinya dalam keadaan marah. Karena kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali menyampaikan, orang yang kuat itu bukan orang yang mampu mengangkat benda-benda berat. Orang-orang yang kuat itu mampu mengendalikan diri saat dia marah. Itulah orang-orang yang kuat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada hikmahnya, dan kita bisa memetik pelajaran dan mengambil pelajaran dari satu dan dua kalimat yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf dan mudah-mudahan Allah mengampuni saya atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.